Oke, lembar pertanyaan terakhir sekaligus mengakhiri acara tanya jawab video hari ini. ADPT, ya, apakah itu fungsinya untuk apa? Nah, ADPT ini sama seperti kayak kita orang itu punya akta kelahiran. Jadi karena PT subjek hukum, kita juga subjek hukum. Bukti keberadaan kita itu apa sih? Bukti bahwa kita pernah lahir di dunia ini itu ada suratnya khusus. Kalau manusia akta kelahiran, kalau PT anggaran dasar. Nah di situ nanti kalau di PT ya khusus untuk PT kita akan memuat syarat-syarat atau ketentuan mainnya di dalam PT, sahamnya berapa, siapa pegang apa, hak apa gitu ya, macam berapa lembar saham, kapan berdirinya, domisili di mana. Sorry habis minum kopi, belum makan. Nah, terus homologasi itu apa? Itu pengesahan perjanjian pendamaian utang. Homologasi adalah pengesahan perjanjian pendamaian utang. Nah, kalau debitor sudah dan kreditor sudah tanda tangan homologasi, apakah bisa jual aset untuk bayar utang kan ya? Ataupun untuk keperluan lain kalau dia etiketnya buruk? Ya bisa. Kenapa kok bisa? Kan dia masih utang. Bukankah harusnya dilarang itu hal-hal seperti itu? Nah, selama Anda masih dalam hubungan utang piutang biasa, harta debitor itu memang jadi in a way itu miliknya kreditor 1131 BW. Harta debitor hari ini maupun di masa depan akan jadi milik kreditor. Tapi yang menguasai, nah beda ya, kepemilikan penguasaan, lihat video sebelumnya, yang menguasai tetap debitor. Jadi kalau dia mau jual, tetap bisa. Nah, gimana cara buat debitor nggak bisa? Anda ajukan pilot. Kalau permohonan pilotnya Anda diterima, maka dari debitor akan langsung pindah penguasaannya ke kurator. Jadi kurator yang nanti akan urus. Tapi tergantung natur utang Anda, jenis kreditor apa Anda, itu bisa rugi kalau masuk pilot. Mestinya apapun rugi sih, menurut saya ya. Kamu kreditor konkuren nggak dapat apa-apa, kreditor preferen mungkin yang bisa untung ya kalau ada buruh atau semacamnya. Tapi ada kehilangan lapangan pekerjaan, rugi juga. Kalau ada separatis punya jaminan, nanti diatur-atur sama kurator. Nanti siapa yang berhak atas ini dulu diatur semua. Ada penelitiannya, saya cuman panjang ya. Tapi Anda juga rugi. Jadi sebisa mungkin nggak kapan. Kalau sebisa mungkin Anda urus lewat gugatan badan prestasi biasa. Nah, kapan untuk mengajukan kepilitan lebih untung daripada badan prestasi? Pada saat ini sudah meledak istilahnya ya, udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan, gugatan terlalu banyak, aset tinggal sedikit, ya mau nggak mau pakai pilot. Atau dia super dablek gitu ya, super nakal nggak bayar-bayar, nah itu bisa. Tapi itu jadikan ultimum remedium, upaya terakhir. Nah, PPJB dari developer bisa jadi SHM atau tidak? Bisa. Apa boleh PT Semen beli batu bara ilegal selama dia tidak diduga tahu? Misalnya dijual dengan harga normal atau sedikit di bawah normal termasuk murah. Ya contohnya jual tadi saya lagi cari tablet Samsung. Kalau harganya kan pasaran 12 juta. Kalau saya beli harga 10 juta, 8 juta masih oke lah. Tapi kalau saya beli udah harganya 3 juta, 2 juta, nah itu berarti kan ada masalah dengan iPad itu. Bisa jadi saya juga beli dari penadahan, ya biasanya orang habis maling itu. Nah sama seperti kalau PT perusahaan semen, pabrik semen beli batu bara ilegal. Kalau harganya kelewat murah, nah itu bahaya. Bisa jadi ada dilansir atau ditafsirkan Anda udah tahu kalau ini batu bara ilegal, gak jelas izinnya, banyak melanggar. Jadi Anda termasuk kartel tersebut, sengaja mengeksploitasi bisnis ilegal ini Anda biar tumbuh subur supaya Anda bisa dapat batu bara murah tanpa bayar apa yang harusnya dibayar gitu ya, pajak segala macam. Jadi kalau Anda kerja di pabrik semen, kalau dia beli batu bara yang terlewat murah, beri nasihat ini ya, atau tunjukin videonya, jangan sampai beli yang terlalu kelewat murah. Yang wajar-wajar oke lah, kalau misalnya harganya itu 12 juta, terus Anda beli 8 juta, 10 juta, ya masih oke lah, masih bisa bilang loh, saya pikir dia memang lebih murah.
Tapi kalau murahnya sampai 2 juta, 4 juta itu kan kelewat murah. Hati-hati. Kalau benchmark saya setengah, jangan sampai setengah harga. Kalau udah setengah harga ya pasti 75% lah masih oke. Terus karena kalau Anda 50% mau berdalih nggak tahu itu susah. Kalau 75% masih bisa. Saya kira ini barang defect atau gimana. Terus objek sengketa perdata apa boleh masuk Boodle Pilot ya? Kalau ada objek tanah sengketa perdata boleh nggak masuk Boodle Pilot? Prinsipnya boleh. Kenapa? Karena begitu Anda dinyatakan pilot, maka segala gugatan yang sedang berlangsung di stop semua. Mereka langsung penggugat langsung masuk ke daftar kreditor. Semua gugatan berhenti, masuk ke daftar kreditor, aset semua kembali ke tangan kurator. Ya. Jadi satu atap pelayanannya, tidak bisa semua gugat kreditor dengan sita jaminan yang sama, objek atas objek yang sama, nggak bisa. Kalau udah pilot langsung stop. Kalau selama belum pilot masih bisa, tergantung siapa yang menang. Siapa yang menang lebih cepat. Terus ya nggak juga sih sama lebih cepat kalau semuanya kena sita jaminan juga. Nah itu repot, makanya kalau udah mulai seperti itu biasanya dimohonkan pilot supaya adil. Terus terakhir, gadai saham apa masih relevan? Oh masih, tergantung sahamnya, tergantung siapa yang mau terima gadai tersebut. Kalau sekarang saya punya PT, saya gadaikan ke teman itu juga oke. Cuman kalau PT tertutup memang meskipun tidak syarat akan syarat-syarat formal, tapi tetap ada. Contohnya kalau Anda mau gadai berarti kan saham ini bisa dimiliki oleh kreditor Anda. Nah Anda harus bilang dulu ke pemilik saham pemegang saham yang lain, ini mau saya gadaikan, itu istilahnya mau saya jual. Anda harus tawarkan internal dulu. Itu ada aturannya di Undang-Undang 40 2007. Ini harus ditawarkan dulu. Kalau mereka nggak mau terima, saya gadaikan ke si A. Kalau nanti saya nggak bisa bayar, dia yang punya saham PT ini. Apakah boleh? Kalau boleh, oke jalan. Kalau enggak, ya dia harus beli. Kalau mereka nggak bisa beli, nah repot. Ada repot di situnya. Kalau dia nggak boleh, ini nggak mau beli tapi di sini nggak boleh, gimana ya? Anda harus cari kreditor lain yang sekiranya boleh. Kalau saya sebagai pihak yang mau jual, saya mending bilang gini, oke, saya jual ke si A nggak boleh ya? Oke, kamu cariin buat saya butuh duit. Kalau kamu nggak mau beli, kreditor A nggak boleh, saya gadaikan ke dia. Kamu cari kreditor B, kreditor C, siapapun yang boleh dan mau. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Harusnya ada, supaya pas ya, saya mau bikin video itu 10 menitan sama 3 menitan. Ini masih ada 2 menit lebih, 3 menit. Mungkin cerita kasus terbaru ya. Nah, kalau cerita kasus ini saya juga kayak takut nanti bisa membocorkan, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Cuma cerita ini kan untuk pendidikan, jadi nggak apa-apa. Jadi terakhir ada kasus itu orang nggak bayar apa, tang seperti biasa, udah barang atau prestasi udah dikerjakan, dibangunkan, tapi ternyata pihak sana tidak mau bayar. Nah, kenapa? Karena dikondisikan. Saya hanya akan pemasangan objek yang ditentukan itu hanya kondisi kalau misalnya contohnya kalau kita bikin bangunan, kalau bangunan tuh lurus, kencang, sesuai dengan aturan gitu ya, dengan kesepakatan. Kalau kamu hasilnya jelek, saya nggak mau bayar, kamu kerjakan dulu. Nah sekarang yang sini ngotot, kamu harus bayar, soalnya saya merasa ini udah kencang, kamu sudah suruh saya ganti, saya sudah ganti, sudah sesuai, kok nggak mau dibayar-bayar, kenapa kok dipersulit? Nah ini kan jadi perang. Ini yang bikin susah karena, nah nih sekali lagi nggak ada kontrak yang sempurna ya, bukan kalau ke saya itu sempurna, nggak juga, tapi lebih minimize risknya. Jadi kalau Anda dari awal tidak menentukan apa kondisi-kondisi di mana harus bayar, itu agak susah. Anda bisa dicari-cari, contohnya itu tadi, masih belum kenceng, masih belum ini, minta perubahan A, B, C, D. Nah repot, mau enforce, mau lewat pengadilan juga repot, karena nggak jelas scope kerjanya, kondisi mana yang harus dicapai, prestasi mana yang harus diberikan, baru Anda dibayar. Kalau misalnya sudah dijelaskan, pokoknya sudah jadi sekian persen, dengan tingkat error ya, tingkat kesalahan tuh berapa persen gitu ya, Anda harus bayar dulu, baru saya bisa betulin. Nah seperti itu kan lebih jelas. Kalau sebelumnya tidak ada yang mengatur, tentunya tidak jelas. Contohnya kalau mau contoh lucu ya, AC kalau saya pasang harus dingin. Nah dingin itu kan relatif, apa yang dingin? Kalau pihaknya AC pasti AC-nya pokoknya dingin. Kalau masalah ruangan dingin ya dingin, itu kan
relatif tergantung ruangannya. Tergantung siapa yang ngerasain. Dingin itu kan relatif. Dingin bagi siapa? Nah, kecuali kalau janjinya, oh ruangan segini butuh 10 AC. Kalau sudah dipasangin 10 AC saya pasti dingin. Nah, kalau nggak dingin, itu bisa dipersalahkan yang pasang AC. Tapi ya itu, dingin relatif. Jadi, kalau gini ngatur kontraknya gimana ya? Agak susah. Terlalu banyak. Kalau orang mau berdalih itu bisa aja gitu. Jadi, penting juga bukan kontrak drafting aja, tapi juga enforcing the contract. Gimana caranya supaya orang yang beretikat buruk ini bisa kita kencengin urus. Nah, kalau udah Anda pakai lawyer, biasanya orang udah kerja duluan. Nah, itu kenapa pakai lawyer itu sangat enak, atau konsultan kontrak sangat membantu Anda. Oke, udah 10 menit 44 detik. Sekian, see you on the series tomorrow. Saya akan persiapkan dulu question-questionnya kayak gini, udah jadi kertas enak ya. Oke, see ya, bye bye.